Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Qala tahrirun niyyah wa yanbaghi an la yaqsuda bihi tusilan ila gharad min aghrad ad-dunya min malin aw riyasah aw wajaha aw irtifa' ala agrani aw thana' 'inda an-nas aw saraf wujuhin nas ilayh aw nahwa dhalik ولا يشوب المغرئ إجراءه بالطمع في رفق يحصل له من بعد ما يجرى عليه سواء كان الرفق مالا أو خدمة. Kita ngebahas tentang tulus kemarin, maka sekarang kita mau ngelanjut bab yang selanjutnya adalah tentang apa? Kalau kata Imam Nawawi bilang, saat orang mau belajar menjadi orang yang tulus dalam ibadahnya, dalam mengajar atau belajar, maka hendaknya yang pertama yang perlu dia lakukan tahrirun niyah. Tahrirun niyah, benar-benar mantepin niatnya. Niatnya harus benar. Tujuannya dalam mencari ilmu dari menyampaikan sampai belajar jelas. Mau apa? Kalian orang semua yang pada belajar, niatnya mau apa? Saya juga sebagai orang di sini yang mengajar, saya juga harus punya tujuan jelas. Untuk apa? Karena saat kamu salah dalam tujuan, maka kamu akan mengantarkan dirimu pada kesalahan selanjutnya. Kalau belajar dari awalnya salah, jadi pengajarnya ke depannya juga pasti salah. Jikalau dari awal yang mengajar sudah salah, maka dapat dipastikan semua yang belajar salah. Maka tahrirunnya ini penting. Maka hendaknya seseorang, baik saat dia belajar atau saat dia mengajar, dia itu tidak punya tujuan kecuali ilmu yang dia miliki itu untuk apa? Untuk dia sampai kepada Allah aja. Dia mau sampai, bukan untuk tujuan kesenangan dunia. Enggak ada. Jadi hendaknya dia enggak punya niat dalam mencari ilmu ini atau dalam menyampaikan ilmu ini untuk apa? Min aghradi dunia, gara-gara dunia, buat nyari kesenangannya dari harta atau apalagi riyasah, atau yang dicari sama dia itu bentuk dari ketenaran, pangkat, jabatan. Enggak. Dia enggak nyari itu. Pastiin kamu yang belajar jangan nyari niatnya kamu belajar di sini gara-gara kamu mau cari dunia. Dan pada saat kamu sampai pada tahapnya mengajar, jangan sampai dari kamu mengajar, tujuan dari kamu mengajar, di situ tujuannya mau cari apa? Dunia, dari harta, ketenaran, kedudukan, keunggulan, biar diunggulin, biar di atas orang lain, biar apa? Biar dapat pujian. Wah, si fulan tuh begini, si fulan tuh begitu, biar diperhatiin banyak orang. Aduh, kenapa yang begini? Kemarin udah kita bahas. Kalau yang kamu cari adalah perhatian orang, maka kamu hanya akan menyesal. Pujian orang, kamu hanya akan menyesal. Maka jangan sampai kepada setiap penuntut ilmu, khususnya tujuan dari dia menuntut ilmu ini, dia perlu meluruskan niatnya bebas dari ini semua. Saat orang menuntut ilmu benar-benar gak ada tujuannya dunia, aneh kepengen punya nanti jadi ustazah atau jadi ustadz, biar nanti saya bisa mengajar. Kalau saya bisa mengajar, saya bisa dapat uang, saya bisa dapat banyak hadiah, saya bisa dapat, misalnya contohnya begitu. Ketahuilah itu harus bebas dari kamu. Oh, saya mau ngajar tapi saya kepengen jadi orang tenar. Saya ngajar, saya pengen jadi orang yang tinggi martabat
Karena orang berilmu itu nggak perlu repot-repot ninggiin martabatnya. Otomatis dengan ilmunya orang akan meninggikan kedudukannya. Biasanya itu dibantu oleh orang-orang yang sama-sama sadar akan nilai ilmu. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu di Mekah 13 tahun, orang Mekah nggak ada yang hormatin Rasulullah. Siapa yang hormatin Rasulullah? Nggak ada, kecuali pengikutnya yang sedikit, pecintanya yang sedikit. Orang-orang yang menjadi pengikutnya Rasul saat itu, mereka jumlahnya sedikit. Di Mekah nggak dihormatin. Bahkan Rasulullah mendapatkan penghinaan yang sampai terfatalnya beliau berapa kali mau dibunuh. Itu di mana? Di Mekah. Tapi bertolak belakang saat Rasulullah di Madinah. Di Madinah, pada saat Rasulullah sampai di Madinah, semua orang Madinah membaiat Rasulullah. Membaiat, menyatakan kami akan menjadi ansar, kami akan menjadi pembelamu. Bukan Nabi mau dibunuh, tapi mereka mau jadi orang yang siap dibunuh untuk Nabi. Beda kan? Beda. Maka saat Nabi di Madinah, orang Madinah ini tahu kedudukan Nabi. Orang Madinah tahu kedudukan Nabi. Maka orang Madinah ngehormatin Nabi. Orang Madinah junjung Nabi. Orang Madinah siap mati buat Nabi. Nih, saat mereka tahu kedudukan Nabi. Maka saat ada guru, contoh, saat kamu merasa tidak dihargai, kamu nggak dihargain, boleh jadi, kembali lagi, boleh jadi muridmu nggak benar-benar tahu nilaimu. Dia nggak tahu kamu. Berarti dia masih jadi Quraisy Mekah. Dia masih jadi Quraisy Mekah. Yang gak bisa ngehargain adanya sosok Nabi Muhammad di situ. Pilihannya di kamu. Kamu mau jadi siapa? Ansar Madinah atau Quraisy Mekah? Kamu mau jadi pembela orang seperti orang-orang Madinah yang begitu datang Rasul, mereka begitu merasa beruntungnya dengan adanya Rasulullah di situ. Mereka meninggikan derajatnya Rasulullah sehingga membuat siapa musuh yang berani masuk ke Madinah? Gak ada yang berani. Yang jagain siapa? Ansar, para pembelanya Rasulullah saat itu. Maka jikalau ada seorang guru yang tidak dihargai oleh murid, nah ini gak usah kecil hati. Kamu hanya baru ketemu sama Quraisy, ente belum ketemu sama Ansar. Kalau baru ketemu sama mereka-mereka orang, sabarin aja, nanti kamu bakal ketemu. Wah kata, ya, maka niatnya harus bersih. Jauhin diri kita dari niat tersebut. Selamatin diri kita dari niat itu. Jangan sampai ada niat itu terselip baik kepada pengajar ataupun kepada yang lagi belajar. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk ibu-ibu semua yang hadir. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kullu sulu ma'mul ila hadrat Rasul sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhul khusus lil Imam An-Nawawi wal Habib Muhammad bin Abdullah Haddar wa jami' masyayikhina wa ulama'ana wa walidina wa walidikum وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة بسر أسرار الفاتحة.